hal-hal yang membatalkan salat, dan makruhatuha, hal-hal yang makruh dilakukan di dalam salat. Tabtulus salatu, salat itu akan menjadi batal bi ikhtilati syartin min syurutiha, dengan kita membatalkan satu syarat dari syarat-syarat salat yang ada. Ketika kita meninggalkannya atau terjadi sesuatu di dalam salat kita yang merusak namanya syarat salat yang ada, maka dengan hal itu salat kita menjadi batal. Seperti menghadap kiblat. Setiap kita salat dari awal sampai akhir, kita diwajibkan yang merupakan bagian dari syarat, bukan rukun, merupakan bagian daripada syarat salat. Syarat salat itu hal-hal yang wajib untuk kita lakukan sebelum salat. Sampai selesai salat, syarat itu harus terpenuhi. Dan sudah kita membahas mengenai masalah syarat-syarat salat, di antaranya menghadap kiblat. Maka dari awal salat sebelum kita takbiratul ihram, kita sudah menghadap kiblat. Dari mulai takbiratul ihram kita harus menghadap kiblat sampai kita salam. Harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat dengan dada kita. Dada kita menghadap kiblat. Dari awal sampai akhir. Sampai salam. Maka ketika melakukan salam, sunnahnya yang bergerak hanya kepala. Dada posisinya tetap harus menghadap kiblat. Sampai paling minim assalamualaikum. Tidak boleh ketika salam itu menggerakkan dadanya. Kalau sebelum dada itu melenceng dari kiblat, kiblatnya ke sana, dadanya ke sana, itu bisa membatalkan sholat. Karena kala itu ia sudah namanya menggugurkan satu syarat dari syarat salat yang harusnya ia laksanakan, yang merupakan bagian daripada kewajiban yang harus ia jalani. Dan beliau mencontohkan katurubin najasati illam tulga halan, termasuk bagian daripada syarat salat harus suci dari najis yang tidak dimaafkan, baik pada tubuh kita, baik pada pakaian kita, begitu juga tempat salat kita. Tempat salat adalah namanya bagian daripada sejadah atau hambal atau yang kita lakukan salat yang disentuh oleh anggota tubuh kita dan pakaian kita. Itu tempat salat yang disentuh oleh tubuh kita di dalam salat, disentuh oleh pakaian yang kita pakai di dalam salat, itu namanya tempat salat harus suci dari najis. Tubuh kita, pakaian kita, pakaian salat itu apa yang kita bawa di dalam salat itu namanya pakaian. Apa yang kita bawa dalam salat namanya pakaian. Kalau kita bawa dompet berarti dompet itu pakaian. Kalau di dalamnya ada fulus berarti fulus itu pakaian. Dan semua yang kita bawa di dalam salat, dari kain yang menutupi dan apapun itu namanya pakaian. Harus suci dari najis.